Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Saya Dr. Haji Putu Diatmika, MBiomed SPKJ, psikiater Rumah Sakit Biomedika Mataram. Iya, perbedaan antara psikiater dan psikolog memang kalau kita lihat dari sisi pendidikan ya itu jelas berbeda. Psikolog adalah seorang tenaga kesehatan dengan pendidikan S1 psikologi ataupun magister psikologi untuk ke area psikologi klinis. Sedangkan kalau seorang psikiater itu adalah seorang dokter yang mengambil spesialis kedokteran jiwa. Dan itu tentu akan berbeda cara menempuh pendidikannya. Jadi psikolog itu dia sekolah S1 psikologi atau S2 psikologi. Kemudian kalau seorang psikiater adalah profesi dokter yang mengambil spesialisasi di bidang ilmu kedokteran jiwa. Kalau kita lihat dari bagaimana penanganannya untuk psikolog klinis, dia tidak menggunakan terapi psikofarmakologi ataupun obat-obatan. Itu agak berbeda dengan psikiater, di mana psikiater itu selain menggunakan terapi psikoterapi misalnya, dia akan menambahkan bila diperlukan ya. Jadi ada catatannya. Bila diperlukan, dia akan menggunakan obat-obatan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Ya. Ya. Kondisi yang tepat. Jadi sebenarnya antara psikolog dan psikiater itu tidak perlu dipisahkan ya. Jadi ketika kalian masyarakat, Bapak Ibu atau remaja membutuhkan layanan di bidang kesehatan jiwa, boleh ke psikolog atau ke psikiater, nggak ada masalah. Ya, semua bisa membantu. Ya. Yang penting adalah sebenarnya kalian mengetahui kapan harus meminta bantuan kepada para ahli kejiwaan tersebut. Jadi tidak perlu harus dipisahkan itu. Nah, bagaimana melihat itu ketika kalian pertama mungkin tidak bisa mengontrol emosi kalian, ya, tidak bisa mengendalikan kondisi emosi kalian, atau mungkin kalian tidak mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dulu biasa kalian lakukan, ya, malas untuk beraktivitas misalnya, atau tidak mampu untuk bekerja, tidak produktif seperti sebelumnya. Dan ada aspek lain, nah ini agak membedakan nih, ya, ketika dua kriteria tadi bisa datang ke psikolog, nah ini ada aspek lain, yaitu ada keluhan-keluhan fisik yang sudah mengganggu kondisi kesehatan kalian, yang disebabkan karena masalah kesehatan jiwa. Apa itu tadi? Satu, ya, ada keluhan fisik seperti mungkin dari kepala, kemudian mungkin ada keluhan lambung yang terus-menerus walaupun sudah diobati, ya, melebihi batas pengobatan mungkin 2-3 bulan tidak membaik, atau mungkin ada keluhan berdebar, rasa sesak yang berat, namun setelah diperiksakan, oh baik-baik saja. Nah, itu mungkin perlu dilakukan assessment ya oleh psikiater, sehingga perlu didapatkan obat-obatan nanti untuk membantu itu. Dan itu agak berbeda. Kalau psikolog dia tidak memberikan obat-obatan untuk itu. Nah, itu ada aspek yang perlu tangani lebih lanjut, sehingga ketika kalian memang ingin melakukan konsultasi di bidang kesehatan bisa datang tuh. Boleh psikolog, boleh ke psikiater. Tapi kalau untuk ada keluhan fisik yang menyertai, bisa datang ke psikiater untuk membantu kalian. Oh iya, satu lagi, 60% yang melakukan konsultasi kepada kami, para psikiater atau kepada saya, itu sebagian besar banyak dengan aspek problem nggak bisa tidur. Nah, itu tuh banyak banget itu. Ya, datang ke psikiater bukan berarti akan dapat obat tidur, enggak. Nanti datang ke psikiater akan dicari apa sebenarnya penyebab kalian nggak bisa tidur. Ya, jadi kalau kita bicara masalah depresi pada remaja itu banyak sekali aspek. Jadi itu sebenarnya depresi itu adalah aspek yang cukup jauh ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah aspek apa sih yang awal-awalnya gitu. Problem-problem terkait masalah kesehatan jiwa yang sebenarnya sudah muncul nih sejak awal, tapi kalian sebenarnya tidak memperhatikan itu. Pertama tadi saya sempat bahas adalah
problem tidur. Ya, terkadang itu sering dikesampingkan. Atau mungkin tidak tahu ini sebenarnya tidurku itu bermasalah apa enggak. Dan itu bisa dikonsultasikan ke psikiater. Ya. Atau mungkin ada suasana perasaan yang nggak nyaman. Seperti yang kita tahu, masalah-masalah kesehatan jiwa itu terkait ada dua aspek. Yang pertama terkait distress, ketidaknyamanan. Yang kedua disability, ketidakmampuan. Nah, perasaan yang tidak nyaman ini perlu dikonsultasikan. Nah, kalau bicara depresi, berarti di sana ada area kesedihan yang muncul, rasa kosong, rasa putus asa, rasa nggak nyaman, yang akan berpengaruh dari bagaimana motivasi melakukan kegiatan sehari-hari. Malas beraktivitas, yang dulu menyenangkan menjadi nggak menyenangkan lagi, yang dulu misalnya nongkrong dengan teman-teman sekarang udah nggak nongkrong lagi, yang dulu mungkin mabar sama teman-teman sekarang udah nggak mabar lagi, yang dulu mungkin ya melihat pemandangan taman ataupun sesuatu hal yang indah jadi menyenangkan sekarang udah nggak menarik lagi. Dan biasanya ada aspek lain yang sering muncul menjadi keluhan adalah satu, mudah lelah. Dulu energik bisa kerja, sekarang jadi nggak bersemangat. Aduh, kok aku cepet banget capek ya. Nah, itu sering-sering menjadi keluhan awal munculnya depression. Tapi apa? Jarang sekali dikonsultasikan. Kalian menganggap itu kayaknya nggak perlu deh. Atau yang sering jadi masalah adalah aku nggak tahu harus bicara kemana, aku nggak tahu harus menyampaikan ini kepada siapa, atau aku nggak punya orang yang mau mendengarkan keluh kesahku. Datanglah ke psikiater. Ya, nanti kita akan bisa membahas sebenarnya kamu tuh ada apa ya, kamu butuh apa ya. Nanti akan bisa dianalisis oleh dokter jiwa yang kalian konsultasi. Ya, para remaja saat ini masuk kategori generasi Z. Mungkin adik-adik kalian tuh generasi Alpha, tapi untuk generasi Z atau Gen Z kalau biasanya, saya ingin berpesan bahwa kalian memiliki pikiran dan perasaan yang perlu kalian kenali. Ya, mulailah untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan. Bicarakan dengan orang yang tepat. Sampaikan kepada orang-orang atau tenaga profesional bila kalian mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya. Mendatangi profesional itu bukanlah stigma atau aib, tetapi itu adalah langkah bagaimana kalian menjaga kesehatan jiwa kalian untuk tetap produktif untuk mencapai apa yang kalian harapkan. Remaja adalah cikal bakal penerus. Bagaimana negara ini nanti berkembang ada di tangan kalian. Ya. Mulailah untuk satu, mengenali diri, dua, mengenali pikiran, dan mengenali perasaan. Dan jangan lupa, masih banyak orang-orang yang mau mendengarkan kalian. Ya. Teman sebaya adalah support system yang baik. Ya. Namun, tentu saja, teman sebaya juga bisa menjadi aspek negatif bila kalian tidak tahu menganalisis mana yang baik, mana yang buruk dalam berkegiatan bersama teman sebaya. Ya, remaja menjadi bagian dari kelompok tersebut. Harapannya adalah kalian bisa bersama-sama saling mensupport, saling membantu untuk menjadi remaja yang sehat jiwa. Untuk kalian para remaja yang ingin berkonsultasi terkait bagaimana kesehatan jiwa kalian, Rumah Sakit Biomedika Mataram sekarang sudah memiliki layanan kesehatan jiwa, dan saya sebagai psikiater yang akan membantu kalian ketika kalian ingin mengkonsultasikan tentang apa saja yang berkaitan tentang kesehatan jiwa. Ya, saya menunggu kalian untuk bisa melakukan konsultasi.